Pemirsa, dari informasi tadi, bantuan ini terus disalurkan. Bagaimana kondisi realnya terkini di Padang? Sudah ada rekan kami, Yudi, yang akan mengabarkannya secara langsung. Yudi, informasi terkini dari Anda. Ya, kami kabarkan dari Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Kelurahan Lambung Buki di Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, bahwa hingga hari ini bahwa masyarakat Batu Busua sendiri sudah bisa keluar masuk dari kampungnya menuju ke Kampung Koto Tuo, Kelurahan Kapalokoto, karena jalan kecil yang kemarin, maksud kami jalan utama menuju kampung yang kemarin dihantam oleh banjir bandang susulan pada Minggu sore, sekarang sudah diperbaiki dan sudah bisa gunakan oleh masyarakat meskipun dalam bentuk jalan setapak yang saat ini belum bisa dimasuki oleh kendaraan apapun seperti roda 2 maupun roda 4. Namun sekedar untuk berjalan kaki masyarakat sudah cukup sangat membantu untuk masyarakat keluar masuk, terutama untuk mengambil bantuan dan diantarkan bantuan oleh tim donatur. Seperti kemarin diantarkan bantuan langsung oleh uh, personil TNI dari Batalion 133 Yuda Sakti, termasuk bantuan yang merupakan dari bantuan Kementerian Pertahanan RI. Nah, untuk hari ini masyarakat juga cukup lega karena jalan tersebut sudah bisa dilalui. Namun meski demikian masyarakat berharap untuk dalam waktu dekat pemerintah tempat melalui personil TNI maupun Polri maupun dari personil pembantu-pembantu lainnya, relawan lainnya untuk dapat segera membuka jalur untuk bisa masuk dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain daripada itu, masyarakat juga sangat membutuhkan bantuan dari sejumlah relawan dan tenaga-tenaga yang bisa membantu mereka untuk melakukan pembersihan rumah mereka yang hingga saat ini masih bertumpuk lumpur di dalam rumahnya, seperti yang ada di belakang saya ini, merupakan salah satu beberapa jumlah dari sejumlah rumah yang saat ini masih dipenuhi oleh lumpur dan sedang dilakukan pembersihan oleh personil TNI, dan ini merupakan rumah yang berada di Koto Tuo di Kelurahan Kapalokoto yang akan rumahnya memasuki kawasan Lambung Buki dan Batu Busua. Rumah ini sebelumnya dihantam banjir bandang dengan ketinggian lumpur di dalam rumah ini hingga setinggi 1 meter, dan masyarakat mengaku kesusahan untuk membersihkan karena tidak memiliki peralatan yang memadai. Dan hari ini sejumlah personil TNI juga sedang melakukan pembersihan di dalam rumah yang dipenuhi lumpur hingga ketinggian 1 meter tersebut. Kita akan lihat ke dalam rumah seperti apa kondisi rumah mereka ketika banjir bandang datang, dan ini sudah mulai dibersihkan ya dari lumpur-lumpur yang ada. Kita coba tanya-tanya kepada petugas seperti apa kondisi ketika banjir ini terjadi menghantam rumah ini. Bang, selamat siang, Bang. Selamat siang. Dengan siapa, Bang? Maaf. Dengan Letnan 2 Infanterie Rel Cipayung. Bagaimana kondisinya rumah ini ketika banjir bandang terjadi kemarin itu, Bang? Kondisi rumah ini air sangat kencang, ketinggian lebih kurang 1 meter dan arus sangat berderas. Nah, sekarang kita apakan ini, Bang, rumahnya, Bang? Kami dari pihak TNI tetap komitmen untuk membantu kesejahteraan rakyat. Kita bersihkan rumah-rumah dari lumpur sehingga meringankan penderitaan korban. Meringankan korban juga ya? Iya. Terus setelah ini jalan-jalan kan juga sudah diperbaiki, Bang. Rencananya juga masyarakat menginginkan jalan tersebut bisa dilalui kendaraan. Apa rencana kita, Bang? Ya, kita tetap menunggu petunjuk dari pimpinan atas, tetap komit untuk memperlancar ke pendorongan logistik dan untuk pembukaan jalan. Oke, berarti sekarang sudah beralih personil untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga di sini ya? Ya, Pak, karena kemarin kami sudah melaksanakan pembersihan jalan, pembukaan jalan dan evakuasi korban karena sudah dingin, jadi kita bantu rumah-rumah warga yang terdampak. Kemarin juga sempat mengantar bantuan dengan berjalan kaki ke dalam, Bang. Gimana itu, Bang? Ya, kami sesuai dengan petunjuk dari Panglima Kodam 20 Tuan Imam Bonjol untuk mendorong logistik ke Lambung Bukit. Oke, baik, terima kasih, Bang. Selamat bekerja kembali, Bang ya. Silakan, Bang. Baik, itu bincang singkat kita dengan personil TNI yang sedang melakukan bersih-bersih rumah di lokasi ini. Kita akan kembali lihatkan keluar kondisi seperti apa dan bagaimana rumah ini ketika banjir bandang datang dan menghantam sejumlah rumah di Koto Tuo ini yang menuju ke daerah Lambung Buki, Kecamatan Pau, Kota Padang di Sumatera Barat. Dan ini situasi ketika rumah ini masih belum tersentuh dan bisa dibersihkan oleh masyarakat, mengingat mereka tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pembersihan. Kita akan coba berbincang dengan pemilik rumah seperti apa kondisinya ketika banjir bandang kemarin terjadi. Pak, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Zulkifli.
Pak, bisa ceritakan nggak Pak ketika kejadian seperti apa kondisinya Pak waktu itu Pak? Ketika kejadian Pak, air naik dari depan. Kalau yang belakang kami nggak masalah karena petang air masih jauh. Jadi yang dari depan yang menghantam rumah-rumah kami yang di depan ini. Dari depan? Iya. Terus Bapak waktu itu lari kemana Pak? Lari ke atas tebing sebelah sana. Lari ke atas tebing. Iya. Kemudian kondisi rumah Bapak sekarang seperti apa Pak? Sekarang udah berpasir, berlumpur sama hampir sama tingginya dengan air. Tinggi seperti sama dengan air. Iya. Terus Bapak sudah pernah mencoba membersihkan? Udah. Terus? Ini udah yang ketiga kali ini. Kalau Ketiga. pembersihan pertama udah bersih. Kemudian masuk lagi yang kemarin itu. Yang terakhir hari Minggu? Yang terakhir hari Minggu. Gitu. Pak, Bapak punya rencana untuk meninggalkan tempat ini atau berpindah ke tempat lain? Gitu? Kalau untuk sementara mungkin berpindah ke tempat yang lain dulu. Di mana Bapak tinggal sekarang? Sekarang tinggal di Lubuk Gajah. Lubuk Gajah. Iya. Maksudnya untuk pindah dari lokasi ini gimana Pak? Kan ini banjirnya selalu mengancam di sini. Mungkin pindah ke rumah susun nanti. Rumah susun? Iya. Bapak sudah didata untuk Huntara atau hunian tetap Pak? Sementara. Sudah ada terdata? Sudah. Di mana Bapak dapat? Sampai sekarang belum tentu. Dia kan 2 tempat. Ada di Kepalokoto, ada di Simpangaru. Cuma Bapak pilih yang di mana? Belum tahu? belum tahu. Oke. Oke Pak, sejauh ini untuk bantuan sendiri yang Bapak dapatkan? Ada sembako, peralatan tidur sudah ada. Cuma untuk pemberi cabai, garam, itulah yang belum ada. Apa yang paling Bapak butuhkan saat ini? Kalau yang kami butuhkan di RT 03 Kota Tua ini peralatan dapur. Peralatan dapur? Iya. Kompor misalnya? Kompor, kuali, prio, atau magic jet. Peralatan dapur Bapak kemana? Udah hanyut Pak. Hanyut semua? Iya. Hanyut semua ya? Iya. Hingga saat ini bantuan berupa alat dapur belum pernah ada atau seperti apa? Belum pernah ada. Belum pernah ada? Iya. Berarti bantuan selama ini hanya sembako gitu saja ya? Sembako dan pakaian dalam. Pakaian. Oke. Rencana Bapak selanjutnya apa nih? Ya, rencana untuk selanjutnya kita benahi dulu. Kalau bisa tinggal nanti kita tinggal. Kalau nggak boleh ya kita keluar. Keluar dari sini? Keluar dari sini. Oke. Tapi kan ini banjir cuaca buruk masih mengancam ini Pak. Jadi Bapak memutuskan untuk tetap tinggal atau mencoba mencari tempat tinggal yang baru atau bagaimana? Mencari tempat yang baru. Sudah dapat? Sudah. Di mana Pak? Ngontrak di Lubuk aja. Oh gitu, ngontrak aja baru ya? Ngontrak aja baru. Belum ada rencana dapat penggantian rumah atau perbaikan? Belum. Belum ada ya? Belum ada. Oke, baik. Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Nah, itulah bincang singkat kita dengan warga yang merupakan korban banjir bandang yang rumahnya terendam lumpur di Kampung Kototuo, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. Nah, sementara ini jalan yang menuju kampung ini masih tertutup, masih berlumpur dan masih bertanah bekas sisa-sisa banjir yang menutupi jalan sudah mulai dibersihkan satu persatu oleh petugas yang ada yang standby di lokasi ini. Sementara mungkin barangkali itu yang bisa kita laporkan dari kawasan Kapalokoto ke Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yang hingga hari ini masyarakatnya masih terus melakukan bersih-bersih rumah dan perbaikan sembari menunggu bantuan dari pemerintah seperti apa nanti yang akan mereka dapatkan untuk kedepannya, apalagi terkait dengan bantuan Huntara maupun hunian tetap yang pernah dijanjikan oleh pemerintah setempat, termasuk juga dari bantuan dari Bapak Presiden tentang pergantian rumah masyarakat. Demikian.